Nah, bagaimana mengatasi kalau ada penyakit? Nah, kita harus jeli melihat jika ada sedikit perubahan aja dari sifatnya, dari gerak-geriknya, Anda perhatikan, yaitu terutama mata. Dari mata kita bisa lihat, jika mata ada sedikit aja pudar, hati-hati, itu berarti udah ada serangan parasit. Oke, ini salah satu koleksi ikan angelfish berukuran jumbo nih yang ada di Pinpin Aquarium ya. Ini adalah blue ring angelfish ataupun juga ikan angel anularis, dan Koahin ini marine expert dari Pinpin Aquarium nih mau sharing tips ya bagaimana cara memelihara ikan angel yang sangat cantik ini kepada kita semua. Halo guys, ketemu lagi. Saya mau bagi info bagaimana teknik memelihara jenis-jenis angel. Ini kebetulan saya mempunyai angel blue ring anularis yang size-nya cukup besar. Ini kemarin kita datangkan dengan perjalanan 30 jam sampai di tempat kita dalam kondisi sehat, karena kita juga mengajari bagaimana supplier kita, bagaimana cara handling sampai di tempat kita dalam keadaan selamat. Kita ajari seluruhnya. Makanya dengan ikan daripada handling di awal sehat sampai ke tempat kita juga, ikannya akan sangat sehat sekali dan bisa hidup panjang. Nah, apa penyakit yang biasa didera oleh jenis-jenis angelfish? Pada umumnya kita harus rajin memantau ikan ini. Jika seperti tadi parameter air kita rusak, kita akan melihat matanya mulai kabur. Itu adalah salah satu gejala. Kemudian jika dia mulai menggosokkan badannya ke sisi kaca atau ke karang, hati-hati guys, ikan Anda sudah bermasalah. Apa masalahnya? Salah satu parasit sudah mulai datang ke badan ikan. Karena parasit ini seperti sesuatu yang sangat pintar saya pikir. Mengapa? Pada saat ikan lemah, parasit ini akan menyerang ikan Anda. Ikan lemah itu karena dia diakibatkan oleh amoniak level udah cukup tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memantau ikan itu tetap sehat? Nah, penghobis, sering-seringlah Anda amati ikan ini berenangnya bagaimana, lihat matanya, Anda akan makin jatuh cinta. Karena mengapa? Saya sangat jatuh cinta dengan ikan ini. Karena saya waktu diving, saya bertemu dengan ikan ini persis seperti ini size-nya. Warnanya diterpa matahari, blue ring itu sangat menarik sekali karena sangat bercahaya di bawah terik matahari langsung. Makanya saya sangat jatuh cinta dengan namanya blue ring angel ini. Nah, saya udah coba memelihara ikan ini, saya udah merawat, dan ikan ini bisa stay di akuarium kita dalam keadaan yang sangat sehat dan makan juga kuat sekali. Nah, bagaimana mengatasi kalau ada penyakit? Nah, kita harus jeli melihat jika ada sedikit perubahan aja dari sifatnya, dari gerak-geriknya, Anda perhatikan, yaitu terutama mata. Dari mata kita bisa lihat, jika mata ada sedikit aja pudar, hati-hati, itu berarti udah ada serangan parasit. Bagaimana mengobatinya? Akan kita berikan tip bagi Anda. Boleh dengan mengangkat ikan keluar dari tank, boleh dirawat pada wadah lain. Soalnya dengan memberikan pengobatan di tank Anda, kemungkinan ikan lain akan terganggu dengan pengobatan. Jadi bagusnya ikan dikeluarkan, taruh di kuarantin tank, ikan diobati di sana. Bagaimana mengobatinya? Cukup banyak produk-produk di luar mengobati parasit-parasit. Tetapi saya berikan tip yang paling murah, yaitu dengan water dip. Itu sangat mudah sekali. Anda tinggal ambil air tawar yang bersih, Anda rendam, Anda akan lihat. Boleh diteteskan obat tertentu untuk mempercepat parasit keluar dari tubuh ikan. Dengan water dip atau water
ikan waterbed, itu ikan fresh waterbed maksudnya, ikan itu parasit itu tidak akan bertahan. Nah, boleh juga dengan salinity kita turunkan di bawah standar, tidak masalah. Karena ikan ini cukup toleransi dengan perbedaan salinity, dia bisa bertahan pada salinity yang cukup rendah. Dan di mana parasit tidak bisa bertahan hidup. Demikian tip dari saya. Oke, kalau spesifik gravity atau salinity-nya berapa kok yang disarankan ketika ada indikasi parasit tuh di tank kita? Saya sampai turunkan cukup jauh ke bawah, kurang lebih boleh dilihat. Ini sekitar 28, tapi boleh diturunkan sampai ke 1018. Boleh diturunkan sampai ke bawah ini, boleh diturunkan, tidak problem. Karena mengapa? Parasit itu sudah boleh dikatakan tidak bertahan pada salinity yang rendah. Tetapi ikan ini masih bisa menerima toleransi demikian rendah. Oke, itu tips yang sangat berguna sekali ya bagi kita yang sudah melihat ada indikasi kalau ikan kita sakit karena parasit. Ada dua cara tadi dari Koahin. Yang pertama fresh water dip dengan merendam ikan tersebut dengan air tawar ya, ataupun juga kita menurunkan salinitas ataupun juga spesifik gravity dari air tersebut ya. Tadi sampai 1018 tuh ataupun juga 28 ya kok ya untuk salinitasnya. Jadi parasit itu tidak bisa hidup di kadar garam seperti itu, tapi ikan masih bisa menerima ya. Oke, jadi itu adalah tips yang sangat berguna sekali bagaimana merawat ikan-ikan kita ini supaya tetap sehat. Oke, itu dari tips dari Koahin dari Pinpin Aquarium. Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe